Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilia dengan NIM 21233111024, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan Angkatan 2021. Jadi, di video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana saya akan membahas tentang pengumpulan dan pengolahan hasil belajar. Nah, di slide pertama menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah hasil belajar agar data tersebut dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa, agar materi pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dengan mudah dipahami. Maka pembahasan evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Poin yang pertama, kegiatan belajar 1 yaitu memeriksa dan mengolah hasil tes. Sedangkan poin yang kedua atau kegiatan belajar 2 yaitu pengorganisasian informasi hasil belajar siswa. Nah, salah satu pengolahan informasi hasil belajar dapat dengan mudah difahami, maka ada memeriksa dan mengolah hasil tes dengan mengumpulkan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa. Sedangkan poin yang kedua, agar informasi hasil belajar dapat dengan mudah difahami, maka ada pengorganisasian informasi hasil belajar dengan pendekatan dalam penilaian. Memeriksa dan mengolah hasil tes merupakan kegiatan belajar pertama, yaitu memeriksa hasil tes objektif. Salah satu keunggulan tes objektif adalah hasil dapat diperiksa sangat cepat dan tepat serta mempunyai ketetapan hasil yang tinggi. Adapun cara yang paling umum dilakukan adalah dengan membuat master kunci jawaban pada lembar jawaban kosong, dan lembar jawaban yang digunakan sebagai master kunci harus sama persis dengan lembar jawaban yang digunakan siswa. Itu adalah cara yang biasa digunakan dalam memeriksa hasil tes objektif. Kemudian poin yang kedua yaitu memeriksa hasil tes uraian. Memeriksa hasil tes uraian atau pemberian skor atau scoring merupakan masalah serius dalam pemeriksaan hasil tes uraian. Maka dari itu, ada 5 faktor yang menjadi permasalahan pada saat Anda memeriksa hasil tes uraian. Yang pertama yaitu ketidaktepatan pemeriksaan dalam pemeriksaan pemberikan skor. Kemudian yang kedua, adanya halo efek, carryover efek, dan adanya efek penggunaan bahasa serta tulisan siswa. Dan hal tersebut atau permasalahan tersebut akan menjadi semakin besar pada saat menggunakan tes uraian terbuka. Dan hal ini disebabkan karena dengan menggunakan tes uraian terbuka, maka jawaban yang diberikan siswa akan sangat beragam. Dan dengan jawaban seperti itu, maka pengaruh subjektivitas pemeriksaan dalam penskoran akan sangat tinggi. Maka di hasil memeriksa hasil tes uraian itu dianjurkan untuk meminimalkan kelemahan tersebut, yaitu dengan menggunakan tes uraian terbatas. Kemudian di slide selanjutnya dijelaskan bagaimana agar permasalahan dalam pemeriksa tes uraian dapat diminimalkan. Ada 3 cara. Yang pertama, sebaiknya setiap lembar jawaban siswa minimal diperiksa oleh 1 atau 2 pemeriksa. Intinya tidak boleh diperiksa oleh 1 pemeriksa, tapi 2 atau 3. Kemudian yang kedua, sebelum mulai memeriksa jawaban siswa, kedua pemeriksa harus mempunyai persepsi untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana cara memeriksa jawaban siswa. Kemudian cara yang terakhir yaitu selama uji coba, pemeriksa bekerja secara sendiri, tidak boleh saling berdiskusi. Di poin yang ketiga yaitu mengolah data hasil tes. Dan cara yang paling mudah dan paling umum digunakan untuk mengolah hasil tes adalah dengan mengubah skor. Contohnya, dari 50 butir soal mata pelajaran IPS, Badrun dapat menjawab dengan benar 40 butir soal. Dengan hasil tersebut,
Badran memperoleh skor mentah 40. Jika skor tersebut ditunjukkan kepada orang tuanya, maka ada kemungkinan orang tua Badran menemui kesulitan untuk memahami arti skor tersebut. Nah, maka dari itu, untuk skor mentah tersebut perlu diolah agar mudah dipahami oleh murid atau orang tua murid. Kemudian pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa. Informasi hasil belajar itu diperoleh dari unjuk kerja siswa yang dikumpulkan dari tugas-tugas yang telah dikerjakan siswa, baik yang berupa unjuk kerja yang langsung diamati guru, pembuatan laporan, pengumpulan hasil karya, pengumpulan fotofolio, dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak kalah penting adalah informasi yang berkenaan dengan proses selama menghasilkan karya tersebut. Untuk memperoleh informasi, guru harus mempersiapkan pedoman pengamatan yang dilengkapi dengan kriteria skor atau yang disebut dengan rubik. Kemudian di kegiatan belajar 2 ada pengorganisasian informasi hasil belajar siswa. Informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes pada awalnya masih berupa skor yang berupa data. Yang berupa skor mentah, yang berupa data terserah atau belum tertata. Karena data belum tertata dengan baik, maka Anda akan menemui kesulitan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil belajar siswa. Data tersebut perlu diatur sedemikian rupa agar mudah dipahami. Misalnya, diurutkan mulai data terbesar sampai dengan data yang terkecil. Selanjutnya, pendekatan dalam penilaian atau PAN atau juga disebut dengan pendekatan penilaian acuan norma. Definisi PAN adalah pendekatan untuk menginterpretasikan hasil belajar siswa di mana hasil belajar yang diperoleh seorang siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Untuk mengetahui tingkat penguasaan setiap siswa dapat diketahui dengan menghitung skor tersebut dalam bentuk persentasi. Kemudian poin selanjutnya adalah penilaian. Penilaian adalah sebuah program atau sebuah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar penilaian tepat sasaran, maka pada saat Anda melakukan penilaian itu ada 5 poin. Yang pertama, penilaian harus berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, valid. Yang ketiga, mendidik. Yang keempat, terbuka. Dan yang kelima, adil dan objektif. Kemudian, penyajian hasil belajar itu ada 4 poin. Bagaimana cara kita penyajian hasil belajar, cara kita memberikan nilai kepada seorang siswa itu ada 4 poin. Yang pertama, yaitu penilaian dengan menggunakan angka. Yang kedua, penilaian dengan menggunakan kategori. Yang ketiga, penilaian dengan uraian atau narasi. Dan yang terakhir yaitu penilaian kombinasi. Kita bahas satu-satu tentang penyajian penilaian tersebut. Yang pertama, A. Penilaian dengan menggunakan angka, yaitu penilaian ini hasil belajar yang diperoleh siswa diberikan dalam bentuk angka. Misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Kemudian B. Penilaian dengan menggunakan kategori. Dalam penilaian jenis ini, penilaian hasil belajar siswa disajikan dalam bentuk kategori. Misalnya baik, siswa ini baik. Kemudian C, penilaian dengan uraian atau narasi. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar siswa disajikan dalam bentuk uraian atau narasi. Misalnya, siswa belum dapat membaca lancar, siswa kurang aktif, keterampilan tangan kurang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian kombinasi. Penilaian kombinasi yaitu hasil belajar siswa diberikan dalam bentuk kombinasi penilaian, baik berupa penilaian angka, kategori, atau narasi. Kemudian proses pemberian nilai. Sesuai dengan prinsip penilaian yaitu menyeluruh, maka pelaksanaan penilaian harus Anda lakukan pada semua aspek hasil belajar.
baik itu kognitif, efektif, atau psikomotor. Sesuai dengan tuntunan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum, satu hal yang harus dipahami bahwa penguasaan kompetensi hasil belajar untuk setiap mata pembelajaran tidak sama. Jadi, proses pemberian nilai itu sama rata, menyeluruh pada semua pelaksanaan yang dilakukan dalam aspek belajar. Tetapi, pada semua mata pelajaran, penguasaan kompetensi itu tidak sama. Begitu. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.